Selamat pagi, siang, sore, malam kakak semuanya. Perkenalkan, di sini aku berkesempatan untuk menyampaikan resume Handbook Rekrutmen Tutor Asrama ITB 2026 sampai 2027 serta jawaban studi kasus sebagai bagian dari tugas pengganti tes tulis rekrutmen tutor asrama ITB 2026-2027. Semoga pemaparan yang aku sampaikan dapat menunjukkan kesiapan, pemahaman, serta komitmen aku sendiri untuk menjadi bagian dari tutor asrama ITB 2026-2027. Perkenalkan, nama aku Alifia Bijanala Fauza, biasa dipanggil Via dengan NIM 129925036 dari jurusan Oceanografi. Pada rekrutmen kali ini, saya mendaftarkan diri sebagai calon tutor asrama pembiasaan Ganesha dengan mengambil divisi K3L yang menurut saya pribadi cocok dengan divisi-divisi saya di kepanitiaan sebelum-sebelumnya. Kita mulai dari resume Handbook Rekrutmen Tutor Asrama ITB 2026-2025. Yang pertama, ada sejarah dan tujuan asrama ITB. Asrama ITB merupakan tempat tinggal mahasiswa yang tidak hanya berfungsi sebagai hunian, tetapi juga sebagai sarana pembinaan karakter dan pengembangan diri mahasiswa ITB. Asrama ITB mengusung konsep living and learning community, yaitu yang memiliki arti lingkungan tempat mahasiswa belajar hidup bersama, membangun kedisiplinan, kepedulian sosial, tanggung jawab, serta kemampuan beradaptasi dan bekerja sama antar penghuni maupun lingkungan sekitar. Yang kedua adalah lokasi asrama ITB. Asrama ITB tersebar di beberapa lokasi, yaitu ada di Jatinangor, Ganesha, dan yang terakhir ada di Cirebon. Asrama Jatinangor lebih berfokus pada pembinaan mahasiswa TPB. Sedangkan asrama Ganesha dan Cirebon lebih berfokus pada pembiasaan karakter dan kehidupan bersama antar mahasiswa penghuni asrama. Asrama yang berada di Ganesha, lebih tepatnya di Bandung, yang memiliki 3 unit di daerah yang berbeda dengan nama Asrama Kanayakan, Asrama Sangkuriang, dan asrama yang terakhir adalah Asrama Kidang Panunjang. Yang ketiga, terdapat nilai-nilai asrama. Nilai-nilai yang ditanamkan dalam kehidupan asrama meliputi kedisiplinan, tanggung jawab, kepedulian terhadap lingkungan hidup, sehat, kebersamaan, serta pengembangan karakter untuk mahasiswa ITB itu sendiri. Tutor asrama memiliki peran penting dalam menjadi teladan serta fasilitas pembentukan nilai-nilai tersebut. Kemudian kita baru yang keempat. Rekomen keempat berbunyi kepenghunian asrama. Penghuni asrama terdiri dari mahasiswa yang tinggal secara resmi sebagai penghuni reguler dan maupun penghuni non-reguler. Seluruh penghuni memiliki hak untuk menggunakan fasilitas bersama, namun juga memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban, kebersihan, keamanan, kenyamanan lingkungan sekitar asrama ITB yang mereka tinggali. Yang kelima, peraturan asrama dalam handbook. Nah, di handbook ini dijelaskan bahwa penghuni itu wajib mematuhi seluruh peraturan asrama, seperti menjaga kebersihan kamar, lorong, fasilitas umum, menjaga ketenangan, terutama pada saat jam malam atau saat waktu istirahat, menjaga kesehatan lingkungan, serta tidak melakukan pelanggaran seperti menghuni gelap maupun tindakan yang mengganggu dan merugikan penghuni
kamar lain atau penghuni asrama lain, penghuni gedung lain maksudnya. Yang keenam, ada program kerja tutor asrama. Program kerja tutor asrama meliputi berbagai bidang seperti pembiasaan karakter, kegiatan minat dan bakat, apel, senam bersama, kerja bakti, pengembangan media dan relasi, hingga pengembangan sumber daya anggota itu sendiri. Program-program tersebut bertujuan membangun lingkungan asrama yang aktif, sehat, nyaman, dan mendukung perkembangan mahasiswa akan kebutuhan sosial dan lingkungan sekitar. Yang terakhir ada 7, yaitu peraturan tutor asrama. Sebagai tutor asrama, seorang tutor dituntut untuk memiliki integritas, tanggung jawab, disiplin, mampu menjadi teladan, serta mampu menjaga komunikasi dan hubungan baik dengan penghuni maupun sesama tutor. Tutor itu juga harus mampu menjalankan program kerja dengan profesional serta siap membantu penyelesaian permasalahan penghuni asrama. Dan kita akan bergulir ke jawaban studi kasus yang aku berikan di sini. Yang pertama, tentang bentrokan jadwal kegiatan. Apabila terdapat kegiatan non-akademik ya, yang bertabrakan dengan kegiatan asrama, maka aku pribadi akan memprioritaskan tanggung jawab yang memiliki urgensi dan dampak yang lebih gede, lebih besar. Namun aku sendiri pun nggak akan langsung meninggalkan salah satu tanggung jawab begitu saja. Terlebih dulu aku melakukan komunikasi sejak awal kepada pihak-pihak yang terkait tentang mencari alternatif solusi serta memastikan tugas yang aku punya itu terselesaikan dengan baik dan bertanggung jawab. Menurutku sendiri, komitmen sebagai tutor asrama tidak hanya dapat dilihat dari kehadiran, namun juga dari tanggung jawab, komunikasi, dan kemampuan manajemen waktu kita sendiri. Dan yang kedua, studi kasus membahas tentang mengajak penghuni mengikuti kegiatan asrama. Menurut aku sendiri sih, ini masalah sangat krusial ya, karena salah satu alasan rendahnya partisipasi penghuni ya karena kegiatan tuh terkadang dianggap kurang relevan, terlalu formal dan sangat membosankan lebih tepatnya. Sebagai tutor asrama, aku berusaha membuat kegiatan tuh lebih interaktif, komunikatif, dan kreatif dan dekat dengan kebutuhan penghuni. Aku juga akan membangun pendekatan personal lebih tepatnya, sehingga penghuni tuh sehingga penghuni itu masih lebih nyaman dan dihargai, lebih dirangkul intinya. Untuk penghuni yang enggan mengikuti kegiatan, aku yang pasti sih nggak akan ngejat langsung, nggak akan maksa, namun tuh mencoba memahami alasan mereka terlebih dahulu kenapa nggak ikut gitu. Setelah itu tuh aku ngajak mereka secara persuasif dan menjelaskan manfaat kegiatan tersebut bagi mereka dan kenapa sih kegiatan itu diadakan dan kenapa sih mereka harus ikut gitu. Jelaskan latar belakang kegiatan tersebut. Nah, ketiga ada evaluasi kegiatan asrama. Menurutku sendiri, kegiatan seperti senam bersama, kerja bakti, apel, dan kegiatan minat bakat memiliki tujuan yang baik karena dapat membangun kedisiplinan, kesehatan, serta kebersamaan antar penghuni asrama tepatnya. Namun, pelaksanaan kegiatan terkadang terasa monoton dan membosankan, sehingga antusiasme penghuni menurun, nggak mau ikut. Saran dari aku sendiri adalah kegiatan lebih variatif, interaktif, dan melibatkan aspirasi penghuni dalam perancangannya. Dengan begitu, penghuni otomatis tidak
otomatis tidak merasa diwajibkan hadir, namun juga merasa memiliki kegiatan tersebut. Enaknya tuh lebih dirangkul gitu penghuninya. Jadi mereka ada rasa untuk ikut. Nomor 4 tuh tentang menghadapi penghuni gelap. Sebagai tutor asrama, bila menghadapi permasalahan penghuni gelap seperti ini tuh harus diatasi dengan tegas namun tetap humanis. Jangan langsung dihakimi. Langkah pertama yang aku lakukan adalah memastikan informasi tersebut yang diterima benar atau tidak. Memastikan informasi, kemudian mengingatkan penghuni terkait aturan yang berlaku dan alasan pentingnya aturan tersebut, terutama terkait untuk masalah keamanan dan kenyamanan bersama. Jika nih pelanggaran tetap dilakukan, maka aku akan menindak tegas, melaporkan, serta menindaklanjuti sesuai prosedur yang telah berlaku di asrama. Studi kasus terakhir, kasus kelima, membahas tentang kebisingan dan fasilitas bersama. Apabila terdapat penghuni yang menyebabkan kebisingan di jam malam dan tidak menjaga fasilitas bersama, aku sebisa mungkin terlebih dahulu tuh melakukan pendekatan lagi secara personal dan memberikan teguran secara baik-baik. Jika permasalahan terus berulang, maka diperlukan tindak lanjut yang lebih tegas seperti pendataan pelanggaran, pemberian surat peringatan, konsekuensi sesuai aturan yang berlaku. Menurutku sendiri, tujuan dari tindakan tersebut bukan semata-mata menghukum, namun membangun kesadaran bahwa fasilitas asrama dan kondusifnya digunakan bersama, sehingga seluruh penghuni memiliki tanggung jawab untuk menjaganya tanpa terkecuali dengan kesadaran penuh. Demikian resum handbook dan jawaban studi yang dapat aku berikan, yang aku sampaikan. Semoga jawaban studi kasus yang aku berikan menunjukkan tentang bagaimana pemahaman, kesiapan, dan komitmen aku sendiri mendaftar tutor asrama ini. Terima kasih atas perhatiannya yang telah diberikan sampai akhir video ini. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Selamat pagi, selamat pagi, sore, siang, malam. Terima kasih.